Jadi ini poin yang ketiga. Poin yang keempat itu tentang ini. Jadi apabila Bapak Ibu tahu, ini namanya Isidor Isaac Robi. Dia adalah penerima Nobel Prize di tahun 1944 tentang nuklir. Jadi setelah dia mendapatkan Nobel, ketika sedang mendapatkan Nobel ini, ada pewawancara dari New York Letter, New York Times ya. Dia bertanya, katanya, Anda lahir dari lingkungan yang tidak kurang pendidikannya, misalnya dari kampung yang tidak ada orang-orang yang pendidikannya tinggi di sana. Anda lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan keluarga peneliti gitu. Kok bisa Anda sampai bisa berhasil ke tahap ini gitu? Apa sih yang Anda lakukan gitu? Dan dia menjawab, katanya, waktu kecil setiap saya pulang sekolah, ibu saya itu selalu bertanya kepada saya, Izzy itu nama panggilan dia waktu kecil, Izzy, pertanyaan apa yang sudah kamu tanyakan ke guru? Jadi orang tuanya itu selalu menanyakan apakah anak saya sudah bertanya belum ke guru gitu. Jadi artinya dia mengencourage anaknya supaya menindaklanjuti konten yang diberikan gitu. Artinya menanyakan pertanyaan yang bagus. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita juga menginginkan anak-anak supaya untuk selalu mau bertanya gitu, seperti itu. Jadi poin yang keempat itu kita bisa menanyakan ke anak, sudah nanya apa di sekolah sama guru-guru gitu, bukan hanya menanyakan ada PR atau enggak, lebih ke kayak monitor gitu. Suaminya bibit. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu terkait sudut pandang. Masih banyak kita yang melihat bahwa sekolah itu sebagai sebuah workplace, sebuah tempat bekerja gitu. Anak-anak adalah pekerjanya, materi adalah tugasnya, kemudian kita guru dan siswa sebagai pemonitor gitu, memonitor pekerjaan mereka. Nah, itu salah, kita harus bisa mengubah itu. Kenapa? Karena apabila si anak menyadari bahwa apabila proses pembelajaran itu adalah untuk dia sendiri, dia akan berusaha lebih giat lagi. Apabila dia berpikir bahwa seluruh rangkaian proses pembelajaran itu dilakukan untuk orang lain, bukan untuk dia sendiri, dia akan malas. Ya ibaratnya misalnya saya nih diminta atasan saya untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu nggak make sense gitu. Ngapain sih saya melakukan ini, kan saya melakukannya akan asal-asalan, yang penting selesai aja. Tapi apabila anaknya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu, semua proses pembelajaran itu adalah untuk dia sendiri, dia akan berusaha lebih baik. Jadi kita harus bisa mengubah, jangan melihat seluruh rangkaian proses pembelajaran itu sebagai workplace gitu, sebagai proses pekerjaan. Jadi ketika kita bertanya juga, guru-guru ketika bertanya itu bukan hanya sudah selesai apa belum. Pertanyaan yang bagus itu adalah sudah di tahapan mana proses pembelajaran kamu gitu, sudah sampai tahapan mana, sudah memahami rumusnya dan sedang mengaplikasikan, atau sudah sampai mana gitu. Jadi kita harus menanyakan sudah di tahap mana, bukan sudah selesai apa belum gitu. Seperti itu. Jadi kita lebih harus bisa meng-highlight pembelajarannya, bukan hanya memastikan dia menyelesaikan pekerjaan apa belum. Seperti itu. Sebagai orang tua, kita harus memberikan pertanyaan tambahan ketika malam-malam kita ngobrol sama anak-anak kita. Saya menanyakan apa PR malam ini, selain menanyakan sudah selesai apa PR-nya, kita juga harus menanyakan pertanyaan kira-kira tujuan guru kamu menugaskan tugas ini itu supaya kamu apa ya. Jadi itu mengarahkan anak gitu, bahwa tujuan utama dari pemberian PR itu bukan hanya untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan ini ke anak-anak kita supaya mereka tidak melihat seluruh rangkaian pembelajaran ini sebagai tugas yang nonsen buat mereka gitu. Seperti tadi saya disuruh atasan saya untuk melakukan sesuatu yang saya pikir itu nggak penting buat saya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa mengubah itu.